Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Sebelum masuk ke materi hari ini, silahkan anak-anak mengisi daftar hadir di e-learning terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu Ibu akan menjelaskan tentang materi geometri molekul. Geometri molekul atau penataan atom yang menyusun molekul secara 3 dimensi. Geometri molekul menentukan beberapa sifat zat antara lain reaktivitas, polaritas, wujud zat, warna, magnetisme, dan aktivitas biologisnya. Pasangan elektron yang berikatan maupun yang bebas yaitu dalam ruang 3 dimensi dan juga menggambarkan sudut-sudut yang dibentuk dalam suatu molekul. Bentuk molekul dipengaruhi oleh pasangan elektron ikatan atau PEI, pasangan elektron bebas atau PEB, dan domain elektron. Untuk mengetahui PEI, PEB, dan domain elektron, kita harus menggambarkan dahulu struktur Lewisnya. Struktur Lewis adalah struktur yang menggambarkan bagaimana keadaan elektron valensi atom-atom saling berpasangan dan saling berikatan secara kovalen. Untuk menentukan bentuk molekul, kita harus menggambarkan struktur Lewisnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita menggambar struktur Lewis dari molekul H2O. O sebagai atom pusat memiliki 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan H sebagai penyumbang memiliki masing-masing 1 elektron valensi. Nah, inilah yang dinamakan struktur Lewis. Suatu molekul berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam molekul. Berikut ini merupakan bentuk geometri dari beberapa molekul. Baik, di sini perhatikan tabel bentuk molekul berdasarkan jumlah pasangan elektron. Jika pasangan elektron 2, maka akan membentuk bentuk molekul linier. Jika pasangan elektron berjumlah 3, maka kemungkinan yang terbentuk adalah trigonal planar dan bengkok. Jika pasangan elektron 4, maka akan membentuk 3 bentuk molekul, yaitu tetrahedral, trigonal piramida, planar bentuk V. Jika pasangan elektron berjumlah 5, maka kemungkinan yang terbentuk adalah trigonal bipiramida, tetrahedral terdistori, planar bentuk T, dan linier. Jika pasangan elektron berjumlah 6, maka yang kemungkinan terbentuk adalah oktahedral, trigonal bipiramida, dan sisi datar. Kita dapat menentukan bentuk suatu molekul dari hasil percobaan atau dengan meramalkan bentuk molekul melalui pemahaman struktur elektron dalam molekul. Teori-teori yang membahas cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusatnya adalah teori Vespers, teori domain elektron. Teori bentuk molekul. Teori yang pertama adalah teori Vespers. Bunyi teori Vespers adalah pasangan elektron dalam ikatan kimia maupun pasangan elektron yang tidak dibagai bersama, yaitu pasangan elektron mandiri, saling tolak-menolak. Pasangan elektron cenderung untuk berjauhan satu sama lain. Teori ini menggambarkan arah pasangan elektron terhadap inti suatu atom. Teori yang kedua adalah teori domain elektron. Teori ini adalah penyempurna dari teori Vespers. Domain elektron artinya adalah kedudukan suatu elektron atau daerah keberadaan elektron dapat ditentukan dengan jumlah domain sebagai berikut. Yang pertama, setiap elektron ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ataupun ikatan rangkap 3 mempunyai satu domain.
Yang kedua, setiap pasangan elektron bebas mempunyai nilai satu domain. Kita meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Kita dapat membuat langkah cepatnya. Kita akan membuat kotak ajaib. Yaitu Haji, Bebek, Baru, Cuci, Najis, Oleh-oleh, Fatimah. Nah, kemudian kita beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka-angka di sini ini adalah merupakan elektron valensi. Kita dapat menentukannya dengan membuat formulasi rumus AXE. Jadi kita harus menentukan bilangan koordinasinya atau BK-nya dahulu. Rumus dari bilangan koordinasi sama dengan BK sama dengan elektron valensi ditambah N dikali PYB. Apa sih PYB itu? PYB adalah penyumbang. Apa saja? PYB itu ada 3. Yang pertama H, yang kedua O, S, yang ketiga F, Cl, Br, dan I. H menyumbangkan 1 elektron. O dan S tidak menyumbangkan sama sekali karena hanya memiliki 6 elektron valensi. F, Cl, Br, dan I juga menyumbangkan 1 elektron. Untuk menentukan X, yaitu ada rumus X sama dengan PEI. Masih ingat PEI itu apa? PEI adalah pasangan elektron ikatan. PEI berarti sama dengan jumlah atom dikurang 1. Untuk menentukan E merupakan PEB. Rumusnya yaitu BK dikurang X. X adalah BI. Sebagai contoh soal, saya akan memberikan contoh soal dari molekul CH4. C di sini menjadi atom pusat, kita beri tanda AP. Untuk H ini adalah penyumbang EYB. Sedangkan N sama dengan 4. Masih ingat rumus BK? Rumus BK sama dengan elektron valensi ditambah N dikali PYB dibagi 2. Elektron valensi dari atom pusat, yaitu atom pusatnya C, berarti 4 ditambah N-nya 4 dikali PYB. PYB-nya adalah H yang menyumbangkan 1 dibagi 2. 4 kali 1 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 4 adalah PI. Sama dengan jumlah atom. Jumlah atom C4 ditambah atom H1 berarti 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Sedangkan E merupakan PEB, yaitu BK dikurangi X. BK di sini tadi 4 dikurangi X-nya 4
sama dengan 0. Jadi kita tulis rumusnya PK atau A. A karena A-nya A, X 4. Karena E-nya 0 jadi tidak perlu ditulis, jadinya AX4 atau tetrahedra. Dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang belum dimengerti? Jika ada yang belum dimengerti, silahkan didiskusikan dalam grup WA. Dan silahkan kerjakan latihan soal yang telah Ibu berikan dalam e-learning, dan juga kalian membuat bentuk molekul dari plastisin dan juga tusuk gigi. Tugas dikumpulkan terakhir besok sore, dan tugas dijadikan sebagai nilai tambahan dalam tugas harian. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian penjelasan untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.